Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufikram dengan NIM F1G1222032. Dalam proyek kali ini, saya berperan sebagai seorang project manager dalam pengembangan sistem koperasi simpan pinjam pegawai. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal penting terkait sistem yang telah kami kembangkan, seperti latar belakang dan alasan mengapa kami membuat sistem ini, kemudian tujuan dari pengembangan sistem yang ini. Lalu fase-fase apa yang ada dalam mengembangkan sistem yang kami buat, juga metode apa yang kami gunakan. Selain itu juga ada proses pengujian fitur dengan menggunakan teknik black box testing. Untuk penjelasan selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kumala Dewi dengan NIM L1G1222005. Dalam proyek kali ini, saya bertugas sebagai dokumentator. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem kami, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pegawai. Koperasi Simpan Pinjam Pegawai berperan penting dalam membantu kebutuhan finansial anggota melalui layanan simpanan dan pinjaman. Namun, sistem manual yang masih digunakan sering menyebabkan kesalahan, pencatatan, keterlambatan administrasi, dan kurangnya transparansi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan sistem informasi koperasi berbasis web yang mengelola data secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran, serta menyajikan laporan keuangan secara akurat dan real-time. Dengan sistem ini, pengelolaan koperasi menjadi lebih efisien, transparan, dan profesional. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Baina Tuni Sumatri dengan NIM F1G1222001, di mana dalam proyek ini saya bertugas sebagai sistem analis. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, adapun maksud dan tujuan pembuatan sistem koperasi simpan pinjam yang kami buat, yaitu yang pertama, mengotomatisasi proses pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran. Sistem ini dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital. Semua data anggota termasuk data simpanan, pinjaman, dan angsuran dikelola secara terpusat dalam satu sistem. Hal ini memudahkan pencarian data, mempercepat proses input, dan mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Kesalahan seperti duplikasi data, salah input nominal, atau kehilangan catatan sangat umum terjadi dalam pencatatan manual. Dengan sistem digital, proses validasi data dilakukan secara otomatis untuk mengurangi kesalahan. Sistem juga memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan konsisten. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan pelayanan kepada anggota. Proses seperti pendaftaran anggota, pencatatan transaksi simpanan atau pinjaman, dan cetak laporan bisa dilakukan dengan cepat. Anggota bisa dilayani lebih cepat karena data sudah tersedia secara real-time, sehingga admin koperasi juga lebih mudah dalam membuat laporan bulanan atau tahunan tanpa harus menghitung secara manual. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ducia Maisyara dengan NIM F1G1222015. Saya di sini bertugas sebagai programmer backend. Perkenalkan, nama saya Priska Amelia dengan NIM F1G1220003. Di sini saya bertugas sebagai programmer front-end. Kami akan menjelaskan mengenai fase pengembangan server. Dalam pengembangan sistem manajemen koperasi ini, kami memilih untuk menggunakan metode waterfall karena metode ini sangat sesuai untuk proyek yang bersifat satu kali selesai dan memiliki kebutuhan yang sudah cukup jelas sejak awal. Waterfall memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pengujian dan penerapan. Hal ini memudahkan kami dalam menyusun rencana kerja yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, karena proyek ini tidak direncanakan untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan, metode waterfall memberikan pendekatan yang efisien dalam hal waktu tanpa perlu melakukan perubahan yang terus-menerus. Dengan demikian, metode ini membantu kami menyelesaikan proyek dengan hasil yang sesuai ekspektasi dalam satu siklus pengembangan yang terarah. Di mana beberapa tahapan pada metode waterfall ini yaitu pertama analisis kebutuhan pengguna, dua perencanaan sistem desain termasuk di dalamnya perencanaan UI UX, struktur database dan arsitektur sistem. Yang ketiga ada implementasi codingannya, yang keempat pengujian yang berupa pengujian fitur dengan menggunakan metode black box testing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sulfikram dengan NIM F1G1222032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sistem koperasi simpan pinjam pegawai. Di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Jadi sedikit penjelasan bahwa black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi eksternal suatu sistem tanpa melihat atau mengetahui struktur internal dari kode atau programnya. Dalam pengujian ini, penguji hanya memeriksa input dan output dari sistem. Apakah input dan output itu berhasil atau tidak. Tujuan utamanya dari black box testing ini adalah untuk memastikan apakah sistem ini memberikan hasil yang benar atau tidak. Misalnya dalam form login, penguji akan mencoba berbagai kombinasi username dan password untuk melihat apakah sistem merespon dengan benar tanpa mengetahui bagaimana mekanisme validasi login tersebut. Black box testing ini juga mencakup berbagai macam teknik seperti functional testing, boundary, value testing, equivalence partitioning, decision table testing, and state transition testing yang semuanya digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari sudut pandang pengguna akhir. Baik, kita masuk di sistem yang kita buat. Ini adalah tampilan dashboard dari sistem yang kami buat. Sedikit penjelasan bahwasannya di sistem kami ini belum sempurna selesai. Jadi yang baru kami selesaikan itu ada baru beberapa fitur. Seperti di sini ada dashboard utama dari tampilan sistem yang kami buat. Salah satu fitur yang telah kami selesaikan di sini yaitu adalah fitur anggota. Bisa kita lihat di sini. Oke, baik, ini adalah tampilan dari menu anggota yang dalam sistem yang kami buat. Di sini ada nama, departemen dan juga aksi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita bisa menambahkan anggota. Jika misalnya ada anggota baru yang ingin mendaftar yang ingin ditambahkan dalam sistem kita. Seperti misalnya kita coba tambah anggota di sini. Jadi di sini yang saat ini dibutuhkan untuk menjadi sebuah anggota itu hanyalah nama, departemen, dan juga nomor telepon. Seperti di sini misalnya kita beri nama Suladin, dan departemennya adalah distribusi, terus nomor teleponnya misalnya 082121. Terus kita simpan. Di sini kita sudah berhasil menambahkan data. Tapi sepertinya di sini karena tadi sinyalnya kurang bagus, jadi data itu terinput menjadi 4. Di sini kita bisa tinggal hapus saja data yang berlebihan tadi. Tinggal klik hapus, lalu kita oke. Hapus. Oke, baik, di sini datanya sudah berhasil kita hapus. Kita juga bisa melakukan edit pada anggota yang ada. Seperti misalnya di data keempat kita bisa lakukan edit. Seperti misalnya di sini departemen distribusi kita bisa ganti jadi keuangan misalnya. Kalau kita simpan kembali. Di sini kita bisa lihat bahwa departemen dari data yang tadinya distribusi sudah berhasil kita ubah menjadi keuangan. Fitur selanjutnya yang sudah coba kami tambahkan dalam sistem yang kami buat ini adalah fitur simpanan. Bisa kita lihat di sini adalah halaman dashboard utama dari daftar simpanan yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menambahkan simpanan. Ini adalah form dari fitur untuk menambah simpanan. Sayangnya di fitur ini masih dalam tahap pengembangan, jadi fitur ini belum selesai sepenuhnya. Fitur selanjutnya dalam sistem yang kami buat ini adalah yaitu angsuran dan juga pinjaman. Hanya saja kedua fitur ini tentunya masih dalam tahap pengembangan. Jadi saat ini kita belum bisa melakukan black box testing pada kedua fitur ini. Sekian yang bisa saya berikan dari black box testing dari sistem yang kami buat saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.